Kita berdoa kepada Allah kita teruskan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diberi kesembuhan yang sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta safi la syafiya illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang adil makmur, gemari pahlaw binawi, aman damai sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur, pemimpin-pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya rakyat yang senantiasa suka cita bergotong royong dan berbuat yang terbaik untuk kesejahteraan bersama. Kita doakan khusus untuk para pejabat, para pemimpin yang tidak adil, yang tidak amanah, yang khianat, yang selalu mementingkan hanya kepentingan golongannya, kelompoknya, dirinya, keluarganya, dan juga koalisinya sendiri. Mudah-mudahan Allah segera berikan balasan yang setimpal dan segera digantikan dengan yang lebih baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun ghafur. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk diri kita masing-masing, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk diri kita, mohon kebersihan jiwa, mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas, mensyukuri nikmatnya dan juga bersabar atas musibah dan atas ujian yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita juga dijadikan orang yang senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbuat salah dan dosa, dan kita dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dalam bingkai kebenaran dan juga dengan memanfaatkan kesempatan menggunakan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah dan thayyibah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan disolehkan amal kelak di akhirat, ya, masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon mendapatkan husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka
عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بالبركة على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ucapkan seluruh dan sertakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapkan bersyukur, berharap kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang terbaik, kesyukuran, kesabaran, rasa tobat dan ikhlas menambahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya kalau ngaji selalu bertanyanya masih hidup karena kemarin beberapa hari yang lalu ada kabar di Bandung Barat itu ada yang sudah tidak hidup 2 bulan bahkan mungkin lebih di rumah tidak ada yang tahu ya padahal di situ dalam komplek perumahan ya jadi ditanya masih hidup atau enggak supaya kita ingat oh iya saya masih hidup alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hidup bukan sekedar hidup, kita ingin hidup banyak manfaatnya. Kita ingin panjang umur dan soleh amal. Dan kita ingin hidup menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita ingin hidup ini mendapatkan amal yang terbaik. Amal yang terbaik kata Rasul adalah khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik amalan di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yuk kita tekadkan ke dalam diri, kita berbuat yang terbaik dengan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena tugas Rasul itu adalah memberikan Al-Quran kepada kita dengan cara mengajarkan. Dan beliau tentu saja belajar dari malaikat Jibril diajarin, disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian disampaikan kepada kita dan alhamdulillah meskipun Rasul 1400 tahun yang lalu ya sudah meninggal dunia tetapi kita mendapatkan cahaya dari cahayanya Al-Qur'an insya Allah. Yuk kita sama-sama hari ini kita bahagia istiqamah untuk selalu berjamaah baca Quran, tekankan ke dalam qalbu kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni. Sumber ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dalam bentuk firman-firmannya dalam bentuk kitab suci Al-Quran dan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menyampaikannya kepada kita semua. Yuk kita tekankan ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Memohon pertolongan kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang istiqamah, jalan orang-orang mustaqim, yaitu mereka yang mendapat nikmat dan dinikmatkan Allah dan bukan jalan orang-orang yang maghdub, yang dimurkai dan bukan juga jalan orang-orang yang dolin, yang tersesat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk hari ini kita tambahkan nikmat dari Saul Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung. Nah, hari ini di sebelah kanan hadir, depan hadir, di sebelah kiri absen, dan di dunia maya sana alhamdulillah hadir dari Bandung.
Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga, dari Bogor Kang Agus bersama keluarga, dari Sumedang Teh Riz bersama keluarga, dari Cirebon Teh Irin bersama keluarga, dan juga dari Cirebon Teh Hilda bersama keluarga, Ibu Hafiz, Bu Dewi, dan Bu Dede kelihatannya masih ada yang diselesaikan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita surat Al-Ma'idah ayat 96, 97, 98, dan 99. Yuk kita baca, kemudian kita nanti coba satu persatu ayat per ayat kita baca tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita memahami dengan benar, kemudian kita mampu mengamalkannya, dan amalnya kita nikmati untuk kita sebarluaskan. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan diberikan. Masya Allah, dihalalkan semua yang ada di laut, ya, termasuk cacing laut, kuda laut, non ibu, peda, teri, alhamdulillah ya, hiu, paus itu semuanya dihalalkan, ya, kecuali di darat ada yang tidak boleh dimakan atau ada yang diharamkan, ya. Dan di darat juga tidak boleh menangkap buruan selama dalam keadaan ihram. Ini penegasannya. Lanjut ke ayat ke-97. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi wash-shahral haram wal hadiya wal qala'i. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram, hadyu dan qalaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Ka'bah itu adalah rumah suci dan pusat peribadatan dan urusan dunia. Jadi pusat peradaban itu adalah Ka'bah. Ya, di mana kita tahu bahwa di pipir Ka'bah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dulu berumah tangga, punya anaknya sebanyak 40 anaknya Nabi Adam dan Siti Hawa itu ngalahirkeun teh di Mekah. Jadi ayeuna teh urang kabeh oge turunan Mekah. Ya, sebab turunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Sedangkan Nabi Adam dan Siti Hawa teh lemburna di Mekah. Jadi orang lamun mudik teh kudu ka Mekah. Manapun orang ayeuna mudiknya dekat kepada yang di sini, karena yang diingat di benak kita hanya ibu, bapak, paling kakek, nenek, buyut juga udah jarang yang tahu ya. Tapi sebenarnya manusia ini peradaban kehidupannya dimulai di Mekah, di Ka'bahnya. Ya, gitu. Ya. Ini penegasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ka'bah sebagai rumah suci, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Ya, peribadatan dan urusan dunia. Bapak Ibu sekarang terserah dia apa namanya, agamanya apa, sebenarnya dia itu wajib untuk sampai ke Baitullah. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Karena kalau bukan muslim biasanya berbuat kerusakan, ya gitu Bapak Ibu. Jadi tidak dibolehkan masuk ke tanah haram, tidak boleh dimasukkan ke kota Mekah bagi orang-orang yang kafir. Kenapa orang kafir tidak boleh? Karena menganggap Allah saja tidak, atau menganggap Allah juga ada anaknya, atau menganggap Allah itu ada pesaingnya, maka mereka tidak berhak untuk berada di rumah suci tersebut. Begitu Bapak Ibu ya, paham? Ya, jadi ke Mekah itu hanya boleh orang-orang yang sudah berserah diri atau orang Islam. Yang belum Islam, kajian teuing presiden saumur hidup, nah manehna jadi presiden bisa asup lamun can muslim. Ya. Yuk kita lanjut ke ayat 98. I'lamu anna Allah syadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksanya, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ya, diberi penegasan. Yuk ke ayat ke-99. Ma'alahu rasuli illal balaghu wallahu ya'lam ma tubduna wa ma Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Di ayat 99 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kewajiban Rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW,
Wasallam tidak lain hanyalah menyampaikan dan Allah mengetahui apa yang kamu labirkan, yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Bapak Ibu, tugas Rasul itu bukan mengislamkan, jangan sampai salah. Tugas Rasul adalah menyampaikan Islam. Yang mengislamkan adalah Allah. Yang menjadikan orang itu dapat hidayah, orang itu sadar, orang itu bertobat, orang itu beriman hanyalah Allah. Sedangkan Rasul itu hanya menyampaikan. Mana buktinya? Buktinya pamannya sendiri bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab tidak mau masuk Islam. Demikian juga Nabi Nuh, anaknya sendiri tidak mau masuk Islam. Ya, Kanan. Demikian juga Nabi Ibrahim, bapaknya sendiri ajar tidak mau masuk Islam. Makanya diurang dalam ayat pada dulu jelema sampai sebutnya kurang kurang ajar eta teh manehna teh di bejaan terpercaya mungkin baik. Itulah bapaknya Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian ada Nabi Lut, istrinya sendiri tidak mau masuk Islam, akhirnya jadi patung. Ya. Kemudian siapa lagi Bu? Istrinya, bapaknya, anaknya, siapa lagi? Ada? Ada yang istimewa, padahal dia istri seorang raja zolim yang namanya istri Fir'aun, tapi dia malah Islam. Siapa dia? Siti Asiyah. Ya, Siti Asiyah itu istri Fir'aun, tapi dia Muslim. Ya, Masya Allah. Muslimah. Ya. Nah, jadi di ayat terakhir ini, yang dibaca hari ini, ayat 99, kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan yang kamu sembunyikan. Jadi Allah itu tahu manusia bohong. Yuk kita sadar bahwa Allah Maha tahu segalanya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, dan mari kita sama-sama akhiri ngaji hari ini dengan doa akhir majelis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa